Hai, welcome back to my another video. Kalian pernah nggak sih membuat bolu kukus tapi bantet, terus nggak mau mekar sama sekali? Kira-kira kenapa ya? Nah, kalian harus tonton video aku kali ini karena aku akan memberikan tips dan trik. Jadi kalau kalian membuat bolu kukus itu akan berhasil. Oke, you have to watch this video. Check it out. So guys, langkah yang pertama, siapkan bahan-bahan ya pastinya. Nah, kita mulai dari pengocokan telur dan gula. Pastikan telur yang kalian pakai adalah telur yang segar. Kuningnya masih bulat, kemudian putihnya masih kental ya. Kalau untuk gula, pakai gula pasir, gula kastor itu nggak masalah. Kemudian ini di mixer sampai dia konsistensinya seperti ini. Kemudian masukkan emulsifier, aku pakai SP, boleh pakai Ovalet atau TBM juga ya. Nah, ini di mixer hingga benar-benar kental berjejak. Nah, jadi kalau kalian mengocok adonan dengan campuran emulsifier, itu pasti berbeda tekstur kentalnya jika dibandingkan kalau kalian tanpa menggunakan emulsifier. Nah, kalau kalian menggunakan emulsifier, itu kentalnya itu seperti ini. Jadi benar-benar kental sekali ya. Selanjutnya, masukkan bahan kering. Nah, di sini aku ada pakai terigu ya. Ini aku ambil separuh dari bagian terigu ya. Jadi dibagi dua terigunya. Nah, ini masukkan sebagian. Kemudian di mixer dimulai dari kecepatan yang rendah aja. Nah, untuk terigunya jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke bahan ya. Kemudian setelah rata, masukkan bahan yang berikutnya, yaitu bahan basah ya. Untuk bahan basahnya, aku menggunakan susu cair. Nah, ini dimasukkan aja semua bahan basahnya. Jadi, memasukkan bahan kering dan bahan basah itu secara bergantian. Pertanyaannya, boleh nggak sih kalau semua bahannya itu dicampur sekaligus aja, jadi nggak usah dipisah-pisah? Boleh dong, itu namanya pengocokan secara all in one. Nah, nanti tekstur akhirnya itu akan lebih padat hasilnya. Nah, setelah bahan cair, kita akan masukkan setengah dari bahan keringnya ya. Jadi ditutup dengan bahan kering. Nah, ini di mixer dengan kecepatan yang rendah aja sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya aku akan masukkan perisa ya. Ini opsional aja, kalau nggak mau pakai juga nggak masalah. Jadi di sini aku menggunakan perisa almond. Selanjutnya aku akan menggunakan teknik aduk balik namanya. Nah, spatula kalian membelah adonan ya. Kemudian mengangkat adonan dari dasar mangkok, kemudian dilipat ya. Itu namanya teknik aduk lipat atau teknik aduk balik ya. Nah, ini gunanya untuk membuat si adonan ini menjadi lebih homogen, karena tadi kan kita masukin si perisa ya. Nah, ini diaduknya lembut aja, jadi nggak usah terburu-buru ya. Selanjutnya, aku akan membagi adonannya menjadi 3 bagian. Nah, ini versi aku aja sih. Kalau kalian mau versi kalian sendiri, misalnya tidak mau dibagi, ya udah cukup 1 warna aja ya. Mau 4 warna juga boleh sih. Nah, di sini aku menggunakan pewarna merek kupu-kupu. Ini dia water base atau terbuat dari air. Jadi dia teksturnya itu lebih cair. Nah, untuk yang water base seperti ini biasanya warnanya tidak terlalu pekat ya. Jadi kalian harus memberikannya itu dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan kalian menggunakan pewarna yang oil based atau yang terbuat dari minyak. Kalau pewarnanya terbuat dari minyak, itu cukup setetes 2 tetes aja ngasihnya gitu. Sama juga untuk yang satu lagi, aku akan kasih berwarna ungu ya. Nah, teman-teman, dalam mencampurkan pewarna pada adonan, itu jangan sampai terlalu lama mengaduknya, karena nanti akan membuat adonannya itu menjadi turun ya.
Nah, kemudian kita masuk ke cetakan. Di sini aku ada 2 versi cetakan. Nah, yang ini yang tanpa bolongan ya. Ini bisa juga digunakan untuk buat cupcake. Jangan lupa untuk berikan cupcake sebagai alasnya ya. Nah, ini dalam loyangnya. Kemudian untuk tipe cetakan yang satu lagi, ini yang ada bolongannya ya. Biasanya ini yang digunakan untuk bolu kukus. Tapi kalau kalian nggak ada yang bolongan juga nggak masalah sih. Itu pasti bisa berhasil juga. Nah, kemudian masukkan adonannya. Yang lapisan pertama aku akan kasih adonan yang warna putih. Nah, jadi ini bedanya dengan cupcake. Ya, cupcake yang dipanggang ya. Kalau untuk buat kue kukus itu harus sampai mentok ke bagian atas dari cupcake-nya atau dari kertasnya ya. Itu sampai mentok ke atas. Kalau misalnya buat cupcake kan dia hanya 3/4 bagian aja karena nanti dia akan membumbung ke atas ya. Nah, ini lapisan keduanya aku akan timpah dengan yang warna biru. Nah, untuk di sini kalian sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Nggak harus kayak aku sih, sesuai dengan imajinasi kalian aja mau buat bolu kukus yang seperti apa. Kan sekarang banyak ya variannya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini mau aku kasih polka dot aja ya, dengan adonan yang berwarna ungu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, adonannya itu sampai mentok sekali ke bagian atas dari kertasnya ya. Jadi benar-benar diisi full. Nah, dan pastikan adonannya itu harus benar-benar kental. Jadi cukup pengadukannya, cukup kekentalannya. Karena nanti dia akan kita kukus nih ya. Selanjutnya, aku akan masukkan ke dalam kukusan. Pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Dan untuk mengisi kukusannya harus disesuaikan dengan kapasitas kukusannya. Jadi jangan sampai terlalu rapat-rapat. Karena nanti uap yang bekerja di dalamnya itu tidak maksimal. Dan membuat si cake-nya ini tidak mekar sempurna. Nah, teman-teman, kalian juga bisa nih mengalasi tutup kukusannya dengan menggunakan kain bersih ya, agar airnya itu tidak menetes ke atas cake. Atau kalau misalnya tidak ditutupin itu pun juga nggak masalah, tapi tergantung jenis kukusannya ya. Nah, ini aku nggak pakai dialasin lagi. Kemudian kukusannya itu pakai api yang sedang aja, jadi jangan sampai terlalu besar. Dan ini sudah matang, bisa dimatikan apinya ya, dan ini diangkat. Kemudian langsung aja dikeluarkan dari cetakannya. Jadi jangan sampai terlalu lama dalam cetakan, nanti cake-nya jadi jadi lembab ya. Nah, ini beda ukurannya karena yang bagian kiri itu aku pakai cetakan yang ada bolongnya ya. Yang kanan itu pakai cetakan yang tanpa bolongan. Nah, ini masih anget. Ini langsung dikeluarkan aja. Keluarinnya juga gampang ya. Tinggal di pencet-pencet aja bagian pinggirnya supaya tidak lengket lagi di pinggiran, kemudian tinggal keluarkan deh. Selesai. Gimana? Gampang ya cara buatnya? Ya udah deh, semoga ada manfaatnya nih video aku kali ini. Dan ikutin aja tips dan triknya. Aku jamin pasti berhasil. Ini resep untuk pemula banget. Jadi nggak pakai soda, gampang punya. Oke? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi.